Bapak, Ibu Jemaat serta simpatisan yang terhormat, selamat pagi, selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Bersama ini pula kami akan sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pertama, pelayanan Baptis Kudus Anak akan dilayankan pada hari Minggu 2 Juni 2024 dan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat secara online. Berita kedua, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 26 Mei 2024, hari ini ya, pukul 8 sampai 11 di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah hari ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Yang ketiga, basar penggalangan dana. Dalam rangka pembangunan rumah ibadah GKI di perumahan JGC Cakung, rekan-rekan kita dari GKI Kayu Putih, Bajem Jakarta Garden City akan mengadakan basar penggalangan dana pada hari Minggu 26 Mei 2024 setelah KU2 di samping lapangan basket PPK Penabur, Kelapa Gading Hibrida. Mari berpartisipasi dalam penggalangan dana ini dengan berbelanja di tenda-tenda yang telah disediakan. Berita yang keempat, pembinaan TPK akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 9 di GKI Gading Indah lantai 2 dengan tema supel, sikap untuk pelayanan. Wah, cerdas sekali nih kata-kata supel. Dipimpin oleh Pendeta Samuel Lakihari dari GKI Samanhudi. Yang kelima, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Barat mengadakan Bina Pranikah yang akan diselenggarakan setiap hari Sabtu 15 Juni dan 22 Juni secara online melalui Zoom Meeting. Pendaftaran dapat menghubungi Petata Usaha GKI Kosambi Baru paling lambat tanggal 8 Juni 2024. Informasi selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat. Kemudian yang keenam, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema pengajaran tentang akhir zaman, dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Sedangkan yang ketujuh, kami ingatkan kembali agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, baik itu batuk, pilek, flu, demam, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Menjadi Satu dengan Sempurna akan dipimpin oleh Pendeta RDC Ngantung dari Gemindo Getsemani, dan jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak sebelum ibadah ini dimulai. Marilah kita mulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-74 PGI dan bulan Oktober hari ini dengan panggilan Tuhan yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan menyediakan kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya.
Marilah ibadah kita materaikan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Nats pembimbing pada ibadah ini adalah dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 15 hingga yang ke-19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mereka menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan air dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan malu kami mengaku bahwa kami tak sepenuhnya mampu melakukan kehendak. Pandanglah umat-Mu, ya Tuhan. Lihatlah betapa kami rindu bersekutu denganmu. Kami rindu menjadi dekat denganmu. Kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah umat-Mu tahir, ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar.
kepada kita yang dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan. Dengarlah berita pengampunan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka karunia-Nya esa baptisannya, esa penjamuannya, esa harapannya. Dilanda perpecahan dan paham yang sesat, jemaat dirasakan tekanan yang berat. Roh Kudus menyerukan, berangkatlah maka. Akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga tetap di rumah-Mu. Marilah memberikan persembahan kepada Tuhan Allah dengan mendasarkannya pada firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat yang ketiga. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat, Dialah yang kudus. Ucapkan syukur bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur
bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Beruk memanjat kelapa yang tua dipilihnya. Orang yang bijak bicara membuat hati lega. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. 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 Awan di langit berarak, berserak lalu pergi. Adapun anak kerabat berjumpa pamit pergi. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati, kami memberikan persembahan ini yang berasal daripadamu. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang terbaik bagi kami, Bapa. Dan Tuhan, berkatilah persembahan ini, agar kami dapat mengolahnya untuk pelayanan kepada jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah berdoa. Tuhan, kami ini hamba-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Ajarlah kami menurut kebenaran-Mu.
penuhilah kami dengan hikmat-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Marilah kita berdiri dan dengarlah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Sehat? Puji Tuhan, itu yang kita inginkan, yaitu kesehatan. Amin. Bapak Ibu, ada pepatah katakan tidak dikenal tidak disayang. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Deice Rosyangantung. Saya melayani di Jemaat Gemindo Getsemani, Tanjung Priuk, dekat Pasar Ular. Suami sama-sama pelayan Tuhan, pendeta, dan beliau melayani di Timor Leste. Anak kami satu laki-laki. Itu perkenalan, terima kasih. Dalam tema pada pagi hari ini diberi judul berkaitan dengan HUT PGI yang ke-74 tahun dengan tema menjadi satu dengan sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara, kata sempurna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak bercacat, tidak bercelah, ya, baik, bahkan teramat baik. PGI mengangkat tema ini dengan suatu harapan supaya gereja-gereja ya yang ada di Indonesia ini bersatu. Ya. Bersatu apalagi ketika kita melihat situasi dan kondisi gereja di akhir zaman ini, ya. Ada banyak pengaruh-pengaruh, ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba ingin memutarbalikkan kebenaran. Ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita pahami bahwa dalam tulisan Injil Yohanes ini, ya, kalau kita bisa melihat bahwa Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisan ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Coba Bapak Ibu buka di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Di situ penulis yaitu Yohanes dia menyatakan tujuannya. Coba dibaca bersama-sama. Injil Yohanes 20 ayat 31. Silakan dibaca.
Ya, jadi penulis Injil Yohanes yaitu dia mau mengajak kepada umat, kepada jemaat agar mereka percaya. Mereka percaya bahwa Kristus itu adalah anak Allah, dia adalah Mesias, supaya kamu dan oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Artinya Yohanes mau mengajak para pembaca pendengar pada waktu itu agar mereka benar-benar percaya bahwa Kristus Yesus dia adalah Mesias. Dan dia benar-benar adalah anak Allah. Yohanes menulis tulisan ini agar mereka percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa penulis yaitu Yohanes, dia bermaksud mau meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru pada waktu itu. Karena pada waktu tulisan ini ditulis, Yohanes menulis tulisan ini, rupa-rupanya ada juga pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada ajaran-ajaran yang mau memutarbalikkan tentang kebenaran. Sehingga dengan tegas dia mau memberikan instruksi, dia mau menyampaikan kepada jemaat pada waktu itu dan para pendengar agar mereka tetap dengan iman yang kokoh, iman yang teguh untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan sebagai anak Allah yang hidup. Nah, di dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, di situ sudah jelas dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka mereka menjadi sempurna, mereka menjadi satu. Di sini diharapkan, diinginkan agar para murid, ya, karena ini judul utama di sini adalah doa Yesus untuk murid-murid. Kenapa Yesus mendoakan murid-murid, bukan murid-murid yang mendoakan Yesus? Karena Yesus tahu bahwa saat dia memilih murid-murid itu, mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kenapa Yesus memilih murid-murid? Karena dia tahu murid-murid itu mereka tidak sama. Cara berpikir, cara bertindak, cara bertutur kata, cara bersikap, itu mereka tidak sama. Mereka sangat berbeda-beda satu terhadap yang lain. Tetapi dalam konteks ini, Yesus mau menyampaikan bahwa Yesus atau Allah ada di dalam dia. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Maka Yesus menyampaikan ini di dalam doanya. Agar murid-murid itu ada di dalam dia. Dan dia ada di dalam Bapa. Supaya mereka mengerti. Dan diinginkan, diharapkan agar mereka semua bisa menjadi sempurna sama seperti dengan Kristus dan Bapa itu adalah satu dan sempurna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata untuk mencapai kesempurnaan itu tidak gampang. Betul tidak? Mencapai kesempurnaan itu tidak gampang. Bahkan untuk mencapai satu kesatuan saja itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Mencapai kesempurnaan, untuk mencapai satu kesatuan
itu tidak gampang. Ya. Mau menjadikan satu dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Tetapi justru disinilah yang diinginkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Agar murid-murid itu mereka menjadi sempurna sama dengan Kristus adalah sempurna. Bahkan mereka harus tinggal di dalam Dia. Dan mengikuti apa yang menjadi perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi satu dengan sempurna. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sini kita harus memahami bahwa gereja, gereja yang telah diutus, dipercayakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, gereja diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, dan persoalan. Artinya gereja hadir di dunia, gereja harus menjadi terang. Karena asal dari kata gereja itu dari bahasa Portugis yaitu ikreia. Dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Artinya adalah yang dari gelap. Ingat, yang dari gelap menjadi terang. Jangan kita balik. Jadi gereja yang asalnya dari gelap harus menjadi terang. Lalu pertanyaan bagi kita. Siapa yang disebut gereja sebenarnya? Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudara. Siapa yang disebut gereja? Ya? Apakah gereja kita lihat gedungnya? Kan ada lagu ya. Ada lagu. Ya kan? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi yang disebut gereja adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Ya. Maka dari itu dimintakan supaya kita sebagai gereja, hendaknya kita sempurna. Tapi untuk mencapai kesempurnaan itu tidak gampang. Ada polemik di dalamnya, ada masalah, ada perdebatan. Ya kan? Mencapai kesempurnaan, ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui. Ya kan? Dalam perdebatan, ya. Rapat saja. Ya kan, kadangkala gereja ya, para penatua, pendeta, kalau rapat itu tidak mungkin 1 jam. Betul tidak? Kira-kira berapa jam Bapak Ibu kalau rapat? Ya, saya sampaikan ke majelis jemaat. Saya tidak suka kalau rapat malam-malam. Apalagi rapat sudah di atas jam 10. Saya bilang bukan kita lagi yang bicara. Tapi iblis yang bicara. Karena kalau rapat sudah di atas jam 10 malam, kita bukan lagi mencari yang terbaik. Tapi di situ kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Betul tidak? Ya kan? Seperti itu. Makanya saya bilang kepada majelis jemaat, jangan rapat kalau malam-malam. Ya kan? Ada belum rapat, pendeta jangan lama-lama ya. Betul tidak? Iya kan? Ada yang memang sudah dari rumah sudah siap-siap. Catat. Oh nanti ini yang akan saya pertanyakan kepada pendeta dan kepada penatua atau diaken ini. Sudah siap dari rumah. Ya kan?
Tapi dalam doa kita minta hikmat, bimbingan Roh Kudus. Tapi dalam rapat justru kita cari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Dan ini keliru. Saya bilang kepada majelis, jangan rapat di atas jam 10. Jangan lewat jam 10. Ya kan? Jadi kasih batas. Paling lambat 2 jam. Selesai atau tidak selesai, nanti kita lanjutkan. Kan masih ada hari esok. Betul tidak? Karena kadangkala juga sudah rapat berjam-jam. Toh keputusan diabaikan begitu saja. Hanya di atas kertas. Betul tidak? Ya kan? Padahal kita sudah peras otak. Betul tidak? Jauh-jauh dari Tangerang, jauh-jauh dari Bekasi, jauh-jauh dari Cibubur, jauh-jauh dari Cimanggis. Betul tidak? Justru karena kita tidak sempurna. Karena latar belakang kita itu berbeda-beda. Tidak sama. Kalau di sini ada berapa majelis jemaat? 22, 32. 32 kan berarti 32 pikiran ya. Kira-kira gampang tidak itu mau dijadikan satu? Susah, tidak gampang. Karena satu mau yang ini, satu mau yang itu. Betul tidak? Ada berapa anggota jemaat? Misalnya 50 kepala keluarga. Kali 2 berarti 100 kelakuan. Apakah mampu 100 kelakuan ini mau dijadikan satu? Apakah mampu 100 kelakuan ini mau dijadikan sempurna? Dan bisa mencapai kesempurnaan? Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Menjadi satu dengan sempurna. Kadangkala kita mau menutupi kekurangan kita bilang, oh pendeta kita tuh yang tidak sempurna. Betul tidak Bapak Ibu? Seringkali kan kita mendengar ketika kita sudah berbuat kesalahan yang memang nyata-nyata bersalah. Lalu untuk membela diri kita bilang, kita kan yang tidak sempurna pendeta. Memang tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Kristus dan Bapa. Maka tema ini diangkat supaya menjadi satu dengan sempurna. Artinya bahwa supaya kita ini didapati tidak bercacat, tidak bercela. Saat nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bicara tentang menjadi satu dengan sempurna. Gereja dalam arak-arakan untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita melihat di luar sana ada sekian banyak kejahatan-kejahatan. Saya mau katakan bahwa dunia sekarang ini bukan lagi dunia yang baik. Tapi dunia sekarang ini dunia semakin hari semakin jahat. Kejahatan bukan berkurang tapi kejahatan semakin meningkat. Ya, viral beberapa minggu yang lalu, suami dia bisa mutilasi istrinya. Betul? Orang tua bisa membunuh anak, anak bisa membunuh orang tua. Korupsi, perselingkuhan, marak terjadi. Ya kan? Sangat marak kejahatan-kejahatan. Maka marilah kita sebagai gereja yang adalah dari gelap menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya harus menjadi terang. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan kita hanya simbol saja hari-hari di gereja. Ibadah minggu, ibadah keluarga,
ibadah komisi-komisi, kita rajin hadir. Tapi perilaku kita, perbuatan kita tidak sesuai. Karena apa? Masih ada iri hati, masih ada kebencian, masih ada kemunafikan. Dan tidak mau ada kerendahan hati. Dan yang paling susah bagi kita adalah mau berkata jujur. Itu yang paling susah. Sehingga ketika ditanya, kenapa begini? Oh, saya kan bukan orang yang sempurna. Itulah yang selalu menjadi dalih. Bukan orang yang sempurna. Nah, dalam konteks ini menjadi satu dengan sempurna. Supaya gereja itu bisa bersatu. Ya kan? Ketika gereja bersatu, maka tidak ada yang bilang, oh ini gereja yang paling besar. Oh ini gereja yang paling kuat. Oh ini gereja kecil. Sehingga ya sudahlah, kalau yang kecil enggak usah masuk hitungan. Bagaimana mau menjadi satu? Kalau sesama gereja saling mengintimidasi satu dengan yang lain. Bagaimana mau menjadi satu dengan sempurna kalau sesama gereja saling melihat kekurangan-kekurangan. Merasa oh karena kami lebih hebat, kami lebih kuat dan kami lebih mampu. Sama halnya juga kan dalam keluarga. Mencapai sebuah kesempurnaan tentunya mulai dari suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Mencapai sebuah kesempurnaan, jangan kita melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Ya kan? Saya kalau di jemaat atau di gereja mereka, oh pendeta Dece begini. Kalau saya mau nyanyi saja. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Betul tidak? Iya kan? Kenapa? Karena saya punya kekurangan, dia juga punya kekurangan. Kan tidak sempurna. Betul kan? Ya. Saya mau katakan kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sama dengan itu film Dono dan Kasino, film komedi. Ya kan? Maju kena, mundur kena. Betul? Ya kan? Ketika kita maju menyatakan kebenaran, ini loh yang benar, ini yang harus kita lakukan. Maka siap-siap kita ditolak. Betul kan? Justru orang zaman sekarang lebih suka berkompromi dengan hal yang tidak baik daripada mau berkompromi dengan hal yang baik. Banyak orang suka berteman dengan orang yang tidak baik daripada mau berteman dengan orang yang baik. Kalau kita mau berteman dengan orang yang baik, lalu kalau kita mau rajin beribadah, mereka akan bilang, oh dia sok-sok rohani. Iya kan? Dan dunia zaman sekarang ini, kita lihat di luar sana. Ya, perselingkuhan itu marak. Mudah-mudahan di sini tidak ada perselingkuhan, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme. Marak dunia perselingkuhan. Ya kan? Perselingkuhan itu terjadi. Karena pertama, faktor ekonomi. Betul tidak? Faktor ekonomi. Ya kan? Itu penyebab utama. Bisa terjadi perceraian. Penyebab utama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah perselingkuhan. Dan yang ketiga adalah KDRT. Ya kan? Waktu COVID, banyak istri-istri gugat suami bercerai. Karena waktu COVID ada sekian banyak pekerja-pekerja kena PHK karena perusahaan bangkrut. Lalu istri gugat suami. Padahal waktu mau menikah pendeta tanya, betul-betul mau pilih dia? Ya betul pendeta, cuma dia pilihan saya.
Kenapa? Ya karena dia baik. Semua yang baik-baik yang disampaikan. Tapi ketika ekonomi mulai melemah, maka di situ cinta dan kasih sayang kita gugur secara pelan-pelan. Betul tidak? Ya, mulai kalau ribut dengan suami, masalah dalam rumah tangga, kita angkat ke Facebook. Betul? Lalu nanti teman-teman tinggal kasih kode air mata. Ada yang kasih kode pertanyaan. Ada yang kasih kode dengan mata besar. Itu pertanda kepo dengan orang punya masalah. Ya kan? Bagaimana mau mencapai kesempurnaan kalau semua persoalan-persoalan rumah tangga kita harus cerita kepada orang lain? Betul tidak? Bagaimana mau mencapai kesempurnaan? Kita tidak sempurna. Tapi usahakanlah kita bisa menjadi satu, menjadi sempurna. Artinya supaya kita tidak hidup lagi di dalam kecacatan. Tidak lagi hidup bercela. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya kan? Dalam hidup rumah tangga, suami istri itu beda latar belakang, beda pikiran. Ya. Tapi kenapa Tuhan jadikan satu dalam ikatan nikah yang kudus? Sehingga firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Dan ini yang tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi itulah caranya Tuhan. Ya. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus jadi terang. Kita harus hidup kalau bisa usahakan supaya kita mencapai kesempurnaan. Mencapai sebuah kesempurnaan berarti tinggalkan masa lalu. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik dan kembali kepada jalan yang benar. Ya. Dalam konteks juga rumah tangga. Jangan cuma lihat kekurangan pasangan kita. Dalam pelayanan jangan hanya lihat kekurangan satu orang pelayan Tuhan. Tapi mari kita lihat secara utuh. Ada benar. Tidak semua salah. Ya. Supaya kita baik. Pelayanan kita berjalan dengan baik. Saya sering katakan kepada para pelayan Tuhan dan anggota jemaat. Kalau kita mau maju, jangan cuma lihat kesalahan orang lain. Tapi lihat juga bahwa dia ada kelebihan. Sama dengan keluarga dan rumah tangga tuh. Kalau suami atau istri, orang tua dan anak-anak hanya mau melihat kekurangannya, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Kalau biasa kalau suami istri kalau lagi baku-baku baik, lagi hidupnya ada di zona nyaman, menyanyi itu lagu Manado. Polo pa kita sayang, ciong pa kita sayang. Itu kalau ada di zona nyaman, betul tidak? Suami karirnya lagi meningkat, ya, dia naik pangkat. Dia naik jabatan, ya, ekonomi lagi ada dalam keadaan aman. Jadi kita menyanyi itu. Tapi coba kalau ekonomi mulai melemah, ya kan, mulai tidak nyaman, yang sudah biasa duduk di kursi empuk, ya, lama-lama mulai drop dan lain sebagainya. Baru menyanyi, pigi jodeng dia, pigi jodeng dia, pigi jo sayang. Ya, jadi kalau lagi aman-aman, lagi sehat-sehat, ya, karirnya lagi bagus, ya kita menyanyi yang bagus-bagus, polo pa kita sayang. Tuh, tapi kalau ribut, lagi berantem, kita bilang pigi jodeng dia. Tapi di bawah masih ada kata sayang. Berarti kan menyesal.
Nah Bapak Ibu, mari kita sebagai gereja tentunya kita harus mencerminkan sikap dan pola hidup sesuai dengan gaya dan modelnya Kristus. Belajar untuk saling mengasihi, menghormati, mengakui dan menerima satu terhadap yang lain. Supaya gereja tetap utuh, gereja mencapai kesempurnaan, maka ikutlah apa yang Tuhan mau. Jangan ikut apa yang kita mau. Karena kita manusia terlalu banyak maunya. Betul tidak? Ya kan, ada jemaat kalau mungkin dia tidak tercapai keinginannya, ya lama-lama cari gereja yang lain. Cari gereja yang besar. Betul tidak? Kalau mungkin ada ide-idenya dia belum bisa diterima oleh pelayan Tuhan, ya udahlah mendingan gue gereja di sana aja deh. Tetapi mati kemari cari gereja induk, betul tidak? Oh iya saya kan anggota jemaat di sini. Betul tidak? Menuntut hak-haknya kita. Bagaimana kita mau hidup yang baik kalau kita punya cara, gaya, pola pikir kita seperti itu? Ya. Oleh sebab itu dalam menjalankan kehidupan ini kita memang semua tidak sempurna, tapi berusahalah untuk mencapai kesempurnaan. Dengan tinggalkan segala gaya-gaya, model-model hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, dan ingat kesatuan, persatuan yang dibutuhkan di sini bukan kesatuan organisasi, tetapi kesatuan iman, kesatuan rohani yang itu Tuhan punya mau. Ya, kadangkala gereja terlalu berpikir tentang organisasi, tetapi gereja lupa yang paling penting adalah pelayanan. Betul tidak? Gereja terlalu menetapkan dengan aturan-aturan. Gereja tidak lihat bagaimana ada banyak jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita adalah manusia-manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kita harus mampu menjalankan tugas tanggung jawab sebagai gereja dimanapun kita berada. Dan satu hal, maka kita harus tempatkan Kristus di atas segala-galanya. Jemaat, keluarga, rumah tangga mau berhasil, satu-satunya adalah undang Kristus dalam setiap bentuk kehidupan kita. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui, itu pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Asalkan kita mau hidup sesuai dengan cara dan sesuai dengan apa yang Kristus mau. Supaya kita hidup sempurna sampai kedatangannya yang kedua kali. Terpujilah Kristus. Amin.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya di sini mau mewakili Komisi Pemuda, mau mengundang saudara-saudara teman-teman pemuda untuk datang ke Kebaktian Pemuda minggu depan, tanggal 2 Juni 2024 jam 9.15 di ruang multimedia SDK 6 Penabur dengan pelayan firman Penatua Ana Nur Aini. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya anak-anak, cucu-cucu gitu, keluarga yang masih pemuda, baik itu masih kuliah, selesai kuliah, sedang kerja atau cari kerja, sudah married atau masih single, boleh diajakin untuk datang ke kebaktian pemuda ini. Karena berbeda dengan kebaktian umum biasanya, kebaktian pemuda ini dikemas supaya bisa lebih relate sama pemuda-pemuda zaman sekarang. Baik itu dari lagu-lagu, susunan liturgi maupun tema-tema khotbah yang akan dibawakan. Jadi untuk minggu depan temanya itu adalah emang boleh segagal itu. Karena akhir-akhir ini mungkin banyak sekali pemuda-pemuda terutama yang mengalami kegagalan, baik itu di perkuliahan ataupun di tempat kerja, mau dapat prestasi yang bagus tapi ternyata gagal, atau bahkan takut melakukan apapun karena takut gagal. Nah, jadi akan dibahas tentang kegagalan itu, bagaimana cara mengatasi ketakutan akan kegagalan, lalu kalau udah gagal harus bagaimana? Kita akan sama-sama belajar di situ. Kalau misalnya mungkin ada saudara-saudara, teman-teman pemuda ataupun anggota keluarga yang pemuda yang mungkin rasanya wah akhir-akhir ini gampang marah atau sensitif, mungkin aja ada hubungannya dengan kegagalan. Jadi saya mau mengundang bagi teman-teman pemuda, ayo kita datang minggu depan tanggal 2 Juni di ruang multimedia SDK 6 Penabur jam 9.15 pagi. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan umat manusia. Kami bersyukur di pagi yang indah ini, di minggu yang baru, hari yang baru, di mana kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, bahkan Roh Kudus-Mu bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih atas sabda firman-Mu yang mau mengajarkan kepada kami, agar kami hidup sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat GKI Gading Indah di tempat ini, baik mereka yang masih ada di dalam kandungan sampai mereka yang sudah lanjut usia, Engkau memberkati, menjaga dan melindungi mereka. Berdoa bagi mereka yang janda duda, orang miskin, yatim piatu, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tersingkir, bahkan orang-orang yang ada di penjara. Kami berdoa supaya lawatan Tuhan menjadi bahagian hidup mereka, agar dimanapun dan apapun keadaan situasi mereka, kami berdoa supaya Tuhan ada untuk menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Engkau tolong lawat mereka, Engkau tolong berikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan, bahkan kesembuhan. Engkau pakai setiap dokter, jururawat, suster, siapapun yang merawat mereka yang sakit, kiranya diberkati oleh Tuhan untuk menjadi sarana, menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi mereka yang mengalami beban pergumulan keluarga dan rumah tangga, juga pergumulan secara pribadi,
pergumulan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, mata pencaharian, pergumulan di dalam tugas pekerjaan dimanapun engkau berada, bahkan pergumulan di dalam pelayanan. Kami minta hikmat dan pertolongan-Mu ya Allah, agar setiap mereka yang diperhadapkan dengan beban-beban pergumulan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, sebagaimana janji firman-Mu berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kamu dicobai, maka Allah yang setia akan memberikan kepadamu jalan keluar yang terbaik sehingga engkau dapat mendanggungnya. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan, beban, pergumulan, tantangan, kami bawa kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa juga bagi kegiatan di gereja GKI Gading Indah ini. Apapun kegiatan pelayanan, mari Engkau turut campur tangan di dalamnya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berdoa bagi pelayanan sakramen baptisan kudus, baptisan anak pada tanggal 2 Juni. Engkau kiranya mempersiapkan iman daripada orang tua dan saksi untuk membawa anak-anak mereka untuk dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Dan hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan juga memberkati, Roh Kudus berkuasa atas kehidupan mereka. Berdoa juga bagi persiapan kebaktian pemuda pada tanggal 2 Juni. Engkau tahu pemuda-pemudi sekarang ini sangat merindukan supaya mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Karena juga pergaulan-pergaulan yang ada sekarang ini, banyak sekali anak-anak yang terjerat kepada pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya pemuda-pemudi yang ada di GKI Gading Indah ini, mereka boleh menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan pada ibadah Minggu tanggal 2 Juni ini, maka Tuhan mau hadirkan para pemuda-pemudi untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pemuda. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang sedang melaksanakan studi dan yang mereka sudah melaksanakan ujian, bahkan mereka yang sudah lulus, Tuhan tolong memberkati. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya mereka yang sementara mengecap pendidikan, bahkan mereka yang sudah lulus, Tuhan memberkati, mereka boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, semua biaya-biaya pendidikan kiranya dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa juga bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di mana pada hari Sabtu tanggal 25 Mei genap usia yang ke-74 tahun. Usia yang sudah lanjut ini secara manusia. Tetapi Tuhan tetap menjaga melindungi supaya persekutuan gereja-gereja di Indonesia semakin giat di dalam semua bentuk pelayanan, bahkan bekerja sama dengan mitra-mitra PGI, termasuk di dalamnya sinode-sinode yang ada. Berkati pucuk pimpinan PGI sampai kepada ketua-ketua yang ada, agar mereka dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, pendeta, bagi para penatua dan juga diaken, bahkan komisi-komisi yang ada, biarlah mereka menjadi satu dengan sempurna sebagaimana yang Kristus inginkan kepada murid-murid, agar dalam pelayanan mereka boleh sehati, sepikir, seia, sekata untuk melakukan pelayanan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami,
pimpinan-pimpinan kami, presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dan TNI Polri. Mereka adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin negara ini. Maka biarlah saat mereka melaksanakan kepemimpinan mereka, mereka boleh memimpin negara ini dengan adil, jujur, dan benar. Dan tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Supaya semua kepemimpinan mereka menghasilkan yang baik. Bahkan warga masyarakat juga boleh menghormati dan taat kepada para pemimpin. Terima kasih Bapak. Kami serahkan perjalanan kami selanjutnya. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu agar kami kembali ke tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera yang daripadamu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita nyatakan kembali pengakuan iman kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sobat
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.